Gadis kecil langsung melihat bahwa paman ketiga telah diganggu oleh seseorang. Jadi, dia segera mengeluarkan selembar kertas jimat. Dia langsung menyegel. Kemudian dia kembali ke rumah dan memberitahu paman ketiga. Fu Pai ini awalnya adalah benda suci murni yang dapat menekan energi jahat. Namun, seseorang memanfaatkan benda ini untuk terus-menerus menyedot keberuntungan paman ketiga. Dia segera memberikan kekuatan spiritual pada kertas jimat tersebut. Dengan petunjuk dari jimat tersebut, dia dengan mudah menemukan rahasia yang tersembunyi di dalam lemari. Jadi, dia melakukan gerakan secepat kilat lagi. Di ruang tidur, dia berhasil menghapus celaka tersebut. Sementara itu, orang yang mencelakai juga mengalami dampak balik yang serius. Segera setelah itu, dia mengincar paman kedua yang sial. Setelah itu, gadis itu mengeluarkan jimat Sanxing yang selalu dibawanya. Dia segera mengucapkan mantra dalam hati. Selanjutnya, semua energi jahat dalam tubuh paman kedua dikeluarkan. Diiringi dengan jatuhnya sebuah bola hitam ke tanah. Gadis itu mengklaim bahwa bola giok tersebut berasal dari tengkorak orang jahat yang tak terampuni. Energi jahat ini dapat menekan tubuh paman kedua. Dia kemudian mengeluarkan jarum perak warisan keluarga. Dia menusukkan jarum tersebut ke kaki paman kedua. Namun yang ajaib, dalam waktu kurang dari 5 detik, kaki paman kedua pun kembali seperti semula. Ternyata alasan gadis itu memiliki kemampuan luar biasa. Hanya karena dia adalah anak spiritual Tao. Di usia 5,5 tahun, dia telah mempelajari semua ilmu dari sekte. Siapa sangka dia harus menghabiskan 1000 jin camilan setiap hari. Ditambah dengan 500 botol minuman surgawi. Guru benar-benar tidak tahan dengan konsumsi makanan gadis itu yang luar biasa. Kemudian berpura-pura menangis di depan gadis itu. Menyatakan bahwa dia sudah bangkrut. Untungnya, dia membantu gadis itu menemukan ayah kandungnya. Namun, gadis itu sangat cerdas. Dia tahu bahwa guru menipunya untuk turun gunung. Segera dia mengajukan syarat. Belum sempat gadis itu mengucapkannya, guru sudah menebak pikiran kecilnya. Detik berikutnya, dia mengeluarkan harta karun sekte Sanxing dari dadanya. Namun, gadis itu melihat hanya ada satu harta karun dan mulai menangis. Guru melihat ini dan juga mengeluarkan jarum sakti Bianxi dan memberikannya kepada gadis itu. Gadis itu kemudian menunjuk pedang sakti dan berkata bahwa mereka semua sudah bangkrut. Untuk apa menyimpan harta paling berharga? Guru mengklaim dengan kemampuan yang dimilikinya sekarang. Pedang sakti King Yun mungkin tidak bisa dibawa pergi. Setelah berkata setengah, gadis itu pun kecewa dan turun gunung. Anak itu tidak ingin dirawat lagi dan langsung dibuang di depan panti asuhan. Kenapa dia berpakaian aneh? Mungkin dia sudah mengembara terlalu lama. Kakak, apakah kalian sudah menemukan ayahku? Anak kecil, kami sudah mengirimkan sampel ke database untuk dibandingkan. Akhirnya, dengan bantuan panti asuhan, gadis itu berhasil menemukan ayahnya. Namun, saat mereka dalam perjalanan pulang dengan pesawat, gadis itu tiba-tiba menyadari bahwa pesawat dikelilingi oleh aura jahat. Dia menduga bahwa perjalanan kali ini sangat mungkin berbahaya. Maka dia memberitahu ayahnya. Tak disangka, ayahnya masih mengira ini adalah pertama kalinya dia naik pesawat. Kepala bisa sedikit pusing. Jadi dia tidak menganggapnya serius. Ayah, Dodo lapar. Temani kakaknya untuk mengambil makanan enak. Dodo. Ayo ke sini. Ayo ke sini, ke sini. Lepaskan dia, jangan lepaskan dia. Asalkan kamu melepaskannya, saya bisa menjanjikan apapun yang Anda inginkan. Serahkan semua barang yang kalian miliki sebelum mati. Dan kamu, segera beritahu kapten pesawat. Kirim seseorang untuk menelepon Dr. Lei. Tenangkan diri dulu, saya segera pergi. Paman guru bilang tidak ingin Anda di tengah perjalanan ke daratan. Ayah, Dodo, kerugian di depan mata. Dodo saya sepertinya berbeda dari anak-anak lain. Apakah ada kejahatan di dalam rumah? Apa yang kamu katakan? Peluk satu. Kakek, aku akan memberimu hadiah yang sama seperti ayah. Alam semesta pasti akan menyukainya. Tentara ilahi yang megah di dalam gua. Kakek dan ayah pasti harus memakainya. Ayah berjanji padamu bahwa kamu akan memakainya.
Yang mengadopsinya sebelumnya adalah seorang biksu. Saya lapar. Betapa banyak penderitaan yang dialami anak ini. Apakah biksu itu tidak memberimu sarapan? Di kuil, saya tidak pernah kenyang. Saya belum pernah melihat toko daging ini. Guru terus memaksa saya untuk makan ini dan itu. Biksu jahat berani menyakiti kakak perempuan saya. Jika saya menemukannya, saya pasti akan membuatnya pergi. Sudah kembali. Kamu tunjukkan. Saya mulai memperkirakan bahwa kamu adalah adik ayah, paman kedua, kan? Paman kedua, kamu sudah dewasa sekarang. Harus belajar berjalan sendiri. Sayang, kaki pamanmu terluka 3 tahun yang lalu. Tidak bisa berjalan sendiri lagi. Apakah paman kedua sakit? Jadi, Dodo, ingatkan paman kedua saja sudah cukup. Ini adalah Dodo, kan? Sinsin sudah datang. Ayah, siapa Sinsin? Sinsin, ya, dia adalah keponakan ayah. Ayah memiliki 3 adik. Sinsin adalah putri Suru Olin, istri paman keempatmu. Keangkuhan di dunia abadi. Rakyat, cahaya dunia bersinar penuh. Kakak laki-lakiku yang kedua juga ada di sini. Bagaimana keadaan kaki paman kedua? Kecelakaan itu terjadi bertahun-tahun yang lalu. Hanya terluka, belum mati. Sungguh sulit untuk ditinggalkan. Kaki paman kedua terluka karena orang jahat. Saya bisa membuatnya berdiri. Sayang, apa yang kamu bicarakan? Kaki paman kedua adalah sebuah kecelakaan. Saya memang bisa membuat paman kedua berdiri. Pemikiran anak kecil ini memang luar biasa. Ayo biarkan paman keempat memelukmu. Dodo, saya dengar kamu sudah kembali. Saya dan mama sudah menyiapkan sebuah hadiah untukmu. Dodo, ini adalah pilihan khusus dari Sinsin untukmu. Kamu juga menyukainya, kan? Karena ini adalah Sinsin yang memilih untukmu. Yang dipilih dengan susah payah. Kalau begitu, saya tidak mau. Adik, apakah saya melakukan sesuatu yang salah? Membuatmu marah? Jangan berpura-pura. Saya bisa melihat dengan jelas bahwa kamu bukan orang baik. Dodo, jika kamu tidak mengatakan apa-apa lagi, Sinsin akan merasa tidak senang. Anak liar, tidak tahu yang baik dan buruk. Berani melawan pembunuh Sinsin. Bibi, saya bukan anak liar. Saya punya kakek, ayah, dan paman kedua. Anak ini bagaimana bisa tahu apa yang kamu pikirkan? Dodo, siapa yang bilang kamu anak liar? Itu bibi ini. Jangan dengarkan omongannya. Semua orang berdiri di sini. Saya adalah temanmu yang bilang. Bibi bilang, membicarakan orang lain dengan buruk mudah terdengar. Dodo, jangan panggil aku bibi. Aku bibimu yang keempat. Liontin ini. Aku tidak mau jimat yang digunakan untuk penguburan. Dodo, kenapa kamu bilang jimat ini adalah benda yang digunakan untuk penguburan? Aku telah mengikuti guru selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin aku tidak mengenalnya? Paman kedua, kamu tidak boleh menyentuhnya. Jimat ini tampak seperti moyu. Namun sebenarnya mengandung banyak energi negatif. Jadi seluruh tubuhnya menjadi hitam. Dia Jianan. Bagaimana kamu mendapatkan jimat ini? Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Omong kosong. Jimat ini seharusnya ada di makam biasa. Tidak mungkin dikeluarkan dari negara. Dodo masih anak-anak. Bagaimana kalian bisa percaya pada kata-katanya? Dia bahkan bilang api bisa berdiri, tanpa tahun dan musim. Siapa yang bilang? Saya sudah melihat mata langit. Guru juga telah mengajarkan kemampuan kepada saya. Saya memang tahu. Jimat yang kau berikan padaku adalah benda yang membawa kejahatan. Saya bisa membuat paman kedua berdiri. Paman kedua, apakah kamu percaya padaku? Proses ini dilakukan oleh kepala orang asing yang tidak menerima makanan, karena benda jahat akan menekan tubuh paman kedua. Dodo, Dodo, dari mana kamu belajar sihir? Masih terlalu awal untuk belajar. Ayah tidak perlu khawatir. Jika kamu tidak mengingat paman kedua, dia bisa berdiri. Paman kedua, apakah kakimu sudah ada penyangga? Kakak, aku merasakan kakiku. Merasakan itu apa artinya? Mungkin kamu melakukannya untuk melindungi keponakanmu ini. Membuat penampilan. Kita segera membuat kontrak. Paman kedua, kamu sudah dewasa. Harus belajar berjalan sendiri. Dia Jianan.
Kamu telah merawat anak-anak selama bertahun-tahun. Keluarga Su seharusnya berterima kasih padamu. Tapi tentang apa yang terjadi hari ini, periksa dengan jelas sebelumnya. Sebaiknya kamu tidak kembali ke keluarga Su. Dodo, kakek kita menemani paman kedua pergi ke rumah sakit. Kakek sudah berbicara. Lalu, apa yang harus dilakukan? Apakah kamu pikir aku masih bisa merawat seorang gadis berusia 6 tahun yang datang dari desa? Huan, ya, harus mendengarkan kata-kata dokter. Pergi untuk terapi fisik tepat waktu. Mengerti, ayah? Untuk merayakan prestasi Huan, kita ajak Dodo makan malam yang enak, bagaimana? Saya setuju. Ayah, apa yang dipegang oleh kakak itu? Sepertinya itu enak diminum. Kalau begitu, kalian pergi ke restoran untuk memesan. Saya akan membawa Dodo untuk membeli secangkir teh susu. Ayo Dodo. Ayah, aku mau yang ada bukitnya. Baiklah, aku ingin yang kedua. Dodo. Kakak, berapa harga gelang perak ini? Jangan sentuh saya. Toko barang mewah kami ini juga tidak mampu membelinya. Guru sudah berkata, memakai gelang perak dapat menyeimbangkan medan magnet dalam tubuh. Juga dapat mempercepat penyembuhan luka, antibakteri dan antiinflamasi. Saya ingin membeli satu untuk paman kedua. Ini adalah toko barang mewah kelas atas. Jangan menghalangi saya merawat pelanggan. Cepat datang ke sini. Jika paman kedua sakit, pergi ke rumah sakit. Jika tidak mampu pergi, maka tunggu mati di rumah. Kenapa kamu datang ke sini? Sial, cepat pergi. Terbakar. Kakak, kenapa kamu tidak sopan? Berani kamu mengutuk paman kedua? Percaya atau tidak, aku bisa membuatmu sial. Lihatlah kamu, orang miskin. Paman kedua kamu juga sepertinya bukan orang baik. Jika tidak sempat, cepat pergi saja. Sebuah gelang perak itu berharga berapa? Aku tidak menjamin kamu bisa mengambil sesuatu sembarangan. Sudah menghabiskan seluruh toko kamu. Ayo, keluarkan dan tunjukkan padaku. Kenapa kamu tertawa? Kenapa kamu mengeluarkan sapu tangan kumuhmu untuk meminta-minta? Anak yang tidak punya ibu dan ayah. Cepat pergi. Kenapa kamu, pegawai toko, berbicara seperti ini kepada anak-anak? Di toko datang pengemis yang sulit dihadapi. Memang menjengkelkan. Kamu yang sebenarnya pengemis. Ayahku sangat kaya. Jangan berpura-pura. Sapu tangan kumuh ini berharga berapa? Semua orang berbicara. Tidak seorang pun menginginkannya bahkan pada harga 9,9 yuan. Aku beli. Sangat mengagumkan, sangat mengagumkan. Orang tua, kalian berdua bukan sekutu, kan? Bukankah itu hanya sepotong kain kumuh? Itu bukan kain kumuh. Sapu tangan ini bisa membeli seluruh toko. Anak kecil, bolehkah kamu menunjukkan sapu tangan kecilmu kepada kakek? Tentu saja bisa. Sapu tangan ini terbuat dari bahan putih. Itu adalah barang yang digunakan oleh Ratu kuno. Di atasnya terdapat sutra ulat emas. Ini adalah barang berharga yang hanya bisa didapatkan setelah 100 tahun. Hanya sapu tangan kecil ini, sudah pasti tak ternilai harganya. Bahan jubah ini adalah anugerah terbaik dari langit. Benang kuning di atasnya, menggunakan serat bambu dan benang emas. Batu giok hijau di pinggang ini, itu adalah giok lemak domba terbaik. Jepit rambut ini terbuat dari batu giok berkualitas tinggi. Semua barang berharga yang kau miliki, itu semua adalah barang-barang berkualitas tinggi yang tak ternilai. Ini bernilai setidaknya lebih dari 30 juta. Barang berharga, sapu tangan ini 5 juta. Apakah mau dijual? 5 juta. Diam, tetap diam. Apa yang kau lakukan dengan sapu tangan jelek itu di sini? Apa yang menarik? Terbakar, anak yang tidak dirawat oleh ibunya. Kau berani memukul putriku,